Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min amrin salam. Ia hatta al-ain. Sidang jemaah saudara Aisyah, para sahabat tarawih serta juga witir. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan saudara Aisyah berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah kemudian 5 menit atau 17 menit paling lama. Khatib ingin menyampaikan pada malam 10 terakhir dalam bulan Ramadan ini, biasanya yang paling utama dikejar seorang shaim, orang-orang berpuasa seperti kita, shaimun bagi laki-laki, shaimat bagi perempuan ini hanyalah menggapai sesuatu yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah dan juga kita mengikuti Rasulullah dalam berpuasa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum min dhunubikum. Kalau kalian cinta pada Allah, maka fattabi'uni. Maka itu dia. Bagaimana Rasulullah itu memang 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan itu, dia itu lebih ketat dalam yang namanya berpuasa. Makanya simbolisasinya dia mengatakan ikat pinggang, seolah-olah mau fokusnya di dalam masjid saja. Apalagi 10 itu juga masih terbagi yang namanya malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar ini adanya pada malam-malam ganjil. 10 yang pertama, ketika kita berpuasa memasuki bulan Ramadan, itu puasa kita levelnya level jasmani. Kalau dalam beberapa riwayat ulama tafsir, di mana tubuh kita ini yang menyesuaikan kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, yang biasanya kita makan pagi, kemudian siang, malam. Nah, ketika bulan Ramadan ini tubuh kita ini, jasmani kita ini berusaha menyesuaikan, ya, ada kebiasaan baru yang tidak selama 11 bulan di akhir bulan Ramadan. Nah, ini kebiasaan baru. Ini 10 yang pertama, mencoba menyesuaikan. Makanya ketika dalam membatalkan puasa sama dengan namanya siam, itu kan menahan. Jadi yang paling gampang membatalkan puasa itu kalau dalam tingkatan 10 ini biasanya dalam fikih, ya, dalam fikih itu ketika masuk suatu makanan atau minum, ya, untuk menghilangkan dahaga sama haus kita itu secara fikih batal. Itu 10 yang pertama. Jadi ada step by step, tadarruj dia. Tahap pertama. Masuk 10 yang kedua. 10 kedua juga bisa dijelaskan. Jadi ketika sudah tahap jasmani 10 pertama, kemudian masuk 10 yang kedua, ini sudah tahapnya psikologis atau nafsi. Jadi ada yang kira-kira secara fikih tidak membatalkan. Karena puasa itu secara fikih itu kita makan yang terlihat untuk menghilangkan rasa lapar kita, minum untuk menghilangkan dahaga kita. Itu 10 yang pertama, itu batal. Tapi ada dalam ketentuan fikih itu tidak batal, tapi tidak tahu apakah ini puasa dapat pahala. Itu 10 yang kedua, karena aspeknya psikologis. Kalau tadi aspeknya materi, ada yang benda masuk ke dalam mulut, tapi yang kedua ini aspeknya psikologis. Secara fikih tidak membatalkan, tapi masalahnya apakah itu mendapatkan pahala? Makanya muncul perkataan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, banyak orang berpuasa, ya puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi sa'im laisa min siyami illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Masalah pahalanya tidak tahu. Contohnya misalnya marah. Secara fikih marah tidak masalah. Marah. Kasbil ghais, marah itu kasbil ghais. Kemudian perkataan-perkataan kotor, larwi qauluzur, ya. Kita ngomong sama orang lain, menyakiti orang lain, ini udah aspeknya psikologis. Secara fikih tidak batal, tapi permasalahan apakah ini mendapat pahala? Wallahu a'lam. Ini 10 yang kedua. Makanya hati-hati selama 30 hari ini, apakah kita pernah tidak mengontrol emosi kita bisa marah, ya, dengan aktivitas kita yang sangat luar biasa. Nah, masuk yang 10 terakhir, ini kita sekarang malam 10 yang terakhir. Ini aspeknya lebih dalam lagi, aspeknya aspek ruh. Aspek ruh ini tidak bisa dijelaskan.
Yang 10 pertama masih bisa dijelaskan, 10 kedua masih dijelaskan, tapi 10 ketiga ini hanya dapat berita-berita saja dalam Al-Quran. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW sendiri tidak bisa menjelaskan aspek ruh ini. Makanya posisi Lailatul Qadar ini ditempatkan 10 yang terakhir. Kan begitu. Apa sih tujuan dari malam Lailatul Qadar? Bagaimana seorang hamba itu merasakan Lailatul Qadar? Ini ditafsir dengan aspeknya ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Ketika Nabi Muhammad ditanyakan tentang ruh, Rasul menjawab, "Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Innama amru rabbi wa yas'alunaka 'anil ruh, qul innama ruh min amri rabbi." Kalau kalian menanya tentang ruh, aku juga tidak tahu. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila itu dalam surah Bani Israil. Aku diberikan ilmu sedikit saja tentang ruh. Jadi Rasulullah sendiri mencoba bagaimana menafsirkan bagaimana yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan ini perspektif orang beda-beda pandangan orang tentang Lailatul Qadar. Kalau saya lebih kepada cenderung kalau Lailatul Qadar mengikuti ulama yang di ujung ayat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa salamun itu? Ini juga banyak arti kan? Salamun paling tidak saya mengikuti arti ketenangan. Jadi kalau kita sudah merasa 10 terakhir dalam bulan Ramadan itu merasa tenang itu sifatnya itu lahzah. Dalam Lailatul Qadar lahzah itu sekilas saja, tidak kontinu dia. Kenapa dibuat sekilas? Supaya ada keinginan kita mengulang itu kembali. Kalau kita masih kontinu terus itu sudah jadi malaikat. Kita manusia bukan malaikat. Kita masih punya nafsu. Makanya dia sifatnya lahzah. Ketika lahzah atau tadi sedang kontinu, sekilas itu kita ingin mengulangkan kembali supaya dapat ketenangan itu. Salam ya hatta matla'il fajr. Orang yang tenang sampai terbit fajar. Nah, itu kira-kira tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana saja tanda-tandanya? Satu, misalnya dalam surah Al-Qadar tadi, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Hu itu balik kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi artinya 10 malam terakhir ini intensitas kita dalam berinteraksi kepada Al-Quran itu lebih ditingkatkan lagi. Karena dia momentum seperti itu. Jadi kalam Allah, firman Allah terus ditingkatkan lagi dalam 10 terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian apa lagi? Istighfar, memohon ampun. Dalam bentuknya apa? Lihat Al-Baqarah 1, kalau Al-Baqarah 183, 184, 85, 88, 7 itu i'tikaf. I'tikaf itu momentum kita ihtisab diri, fokus kepada Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya di dalam masjid. Kalau dia beriktikaf dalam rumah itu bukan beriktikaf. Iktikaf hanya bisa dilakukan dalam masjid. Kita introspeksi diri, muhasabah diri, istighfar kita. Jangan-jangan selama 11 bulan ini banyak dosa-dosa kita. Jangan-jangan puasa 10 pertama, puasa 10 kedua ada kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Istighfar. Nah, ini dia. Nah, istighfar. Kemudian apa lagi? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang terakhir ini. Ini menghidupkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini. Man qama Ramadan. Salah satunya berbanyak salat-salat tahajud, salat-salat witir, salat-salat sunnah, ya salat-salat tatawwu. Man qama Ramadan, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, introspeksi diri dari iktikaf dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi ini paling tidak kriteria atau tata cara mudah-mudahan mendapatkan ketenangan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu banyak yang namanya definisi para ulama Lailatul Qadar. Yang terakhir cerita Rasulullah SAW. Karena malam Lailatul Qadar ini aspeknya ruh. Sahabat sendiri itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah di dalam masjid Madinah, sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian tunggu? Kami menunggu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat di masjid Madinah, apa yang kalian tunggu? Melihat pemandangan ru'yahku, karena Rasulullah memiliki tanda peristiwa yang belum terjadi. Rasulullah sudah tahu, melihat pandanganku nanti yang kalian tunggu pasti datang. Itu berupa hujan sangat lebat. Ketika Rasulullah sudah mengatakan ini kepada sahabat bubar langsung. Bubar. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah salat dalam masjid Madinah tersebut terlihat malam itu turun hujan. Nah, pada masa Rasulullah kita melalui masjidnya itu belum seperti atap begini, masih pelepah kurma.
atau masih daun-daun kurma, ubinnya itu masih tanah. Jadi otomatis ketika hujan turun masuk air-air dalam kelopak kurma menyatu sama tanah itu, jadi semacam lumpur dia. Jadi ketika Rasulullah sholat melihat lumpur, jadi simbolisasinya apa? Bahwasanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika dia tahu dirinya bahwasanya kita ini manusia bakal kembali ke asal kita, tanah dan air. Jadi man arafa nafsah, barang siapa yang tahu dirinya, faqad arafa rabbah. Mungkin selama ini jabatan kita membuat kita luar biasa, merasa yang paling hebat. Ketika kita introspeksi diri, siapa kita? Kita manusia, tidak ada apa-apanya. Min sulal min ma'in mahin, tercipta dari air yang sangat yang hina. Berapa banyak di harta kita merasa kita sombong? Nggak ada semuanya. Ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sama kepada Allah. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Ketika dia tahu dirinya, kemudian introspeksi diri, sudah mendapatkan suatu ketenangan, selalu dia dalam pelayanan ketenangan sampai waktu pada. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.